Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab. Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI. Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal itu menjadi bagian dari mekanisme check and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban jawaban kami DPR RI kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri. Bahkan kadang sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden dan mensukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara. DPR RI juga turut menjalankan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Melalui instrumen diplomasi parlemen, DPR RI membangun komunikasi strategis dan kerjasama yang konstruktif dengan berbagai parlemen di dunia. Peran ini sekaligus menegaskan posisi strategis DPR RI yang tidak hanya bertindak sebagai representasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri, tetapi juga sebagai wakil rakyat Indonesia dalam forum-forum global. Dalam situasi kondisi global yang tidak menentu, maka dibutuhkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. Peran diplomasi DPR RI juga memperjuangkan dan selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam forum-forum internasional. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dampak dari pusaran kondisi dan situasi global yang tidak menentu adalah pada gerak perekonomian global yang melambat, distribusi komoditas strategis juga terganggu, dan rantai pasok industri juga dapat terpengaruh, yang pada akhirnya ikut mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektoril nasional, dan pendapatan masyarakat di Indonesia. Penyusunan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 diharapkan telah mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026. APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas. Kebutuhan belanja negara yang untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Oleh karena itu, dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, maka pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien. Selama 1 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengkonsolidasikan program kementerian lembaga